Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa aqulu wa billahi taufiq wal hidayah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, satu ketika beberapa orang sahabat mengadakan perjalanan ke satu perkampungan di daerah Arab. Kemudian di tengah perjalanan mereka hendak beristirahat. Kemudian ditemuilah satu perkampungan dan mereka berharap agar warga atau penduduk setempat akan menerima mereka sebagai tamunya. Tetapi di luar dugaan, kepala suku dari kampung tersebut tidak menginginkan atau tidak bersedia untuk menerima beberapa orang sahabat itu menjadi tamu mereka. Tiba-tiba ada salah seorang warga kampung itu yang meminta kepada beberapa orang sahabat untuk mengobati kepala suku yang sedang sakit karena digigit ular. Kemudian setelah diceritakan demikian, maka salah seorang sahabat pun menyanggupi bahwa dia akan mengobati kepala sukunya. Singkat cerita, kemudian salah seorang sahabat membacakan surah Al-Fatihah kepada kepala suku tersebut, dan dengan izin Allah ternyata kepala suku tersebut sembuh seperti sedia kala. Maka sebagai konsekuensi dari sembuhnya kepala suku tersebut, maka para sahabat itu dijamu dan kemudian akan diberikan 2 ekor kambing. Kemudian sahabat tersebut merasa sungkan dan ragu, sehingga dia perlu dulu bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia pun menyampaikan hal tersebut, "Ya Rasulullah, aku membacakan surah Al-Fatihah kepada kepala kampung tersebut dan alhamdulillah sembuh. Aku hanya meruqyah hanya dengan membaca Al-Fatihah. Bolehkah aku menerima pemberian dari mereka?" Rasulullah SAW kemudian tersenyum dan beliau pun berkata, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya surat Al-Fatihah itu sebuah ruqyah, dan pastikan bahwa engkau menerima pemberian 2 kambing tersebut, dan pastikan pula aku mendapatkan bagian darinya." Rasulullah sambil tersenyum menyatakan hal itu. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, kisah ini memberikan gambaran kepada kita betapa membacakan surah Al-Fatihah, meruqyah seseorang yang sakit dengan membacakan surah Al-Fatihah bisa menyembuhkan. Dan ini ternyata Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat ke-57 yang berbunyi demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wallahu a'lam bimuradih. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum, sungguh telah datang kepada kamu pelajaran dari Tuhan kamu, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh dari berbagai penyakit yang ada di dalam dada, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, tentang Al-Quran sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit hati seperti ujub, riya,
takabur, kemudian juga hasud atau dengki, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Semua ulama telah menyepakati hal ini. Namun demikian, yang menarik bagi kita, ternyata dari kisah yang disampaikan di awal tadi, Al-Quran tidak hanya mampu menyembuhkan penyakit-penyakit hati, tetapi juga bisa menjadi penyembuh bagi penyakit lahir. Sebagaimana kita ketahui dalam kisah tadi, salah seorang sahabat membacakan surah Al-Fatihah atau meruqyah kepala suku dengan membacakan surah Al-Fatihah, dan kemudian dengan izin Allah kepala suku tersebut sembuh. Oleh karena itu, yakinlah kita bahwa Al-Quran sebagai syifa atau penyembuh tidak hanya bagi penyakit-penyakit hati saja, tidak hanya pada penyakit-penyakit batin saja yang ada dalam dada kita, tetapi Al-Quran juga bisa menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit yang bersifat lahiriah. Tentu hal ini harus menjadi bagian dari keyakinan kita bahwa Al-Quran betul-betul menjadi syifa atau obat dan penawar bagi segala penyakit yang hinggap atau yang menjangkiti seseorang. Mudah-mudahan hal ini menjadi bagian dari keyakinan kita, bagian dari keimanan kita, iman kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah sebagai syifa atau sebagai penyembuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian renungan singkat yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.